Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada beberapa pertanyaan nih, ya, tentang tema apa yang layak ya, sebagai YouTuber pemula, sebagai konten kreator yang benar-benar dari nol gitu. Ini juga minta semacam rekomendasi, minta semacam masukan. Tema apa yang kira-kira nanti itu akan banyak penontonnya, akan laris, akan bisa berkembang dengan pesat gitu, tema apa. Jadi YouTube channel sudah bikin atau belum bikin, agar nanti bisa konsisten dari awal. Itu kan banyak ini, ingin menentukan caranya, diantaranya melihat-lihat gitu ya, melihat YouTube yang sudah ada, channel-channel yang sudah ada. Tetapi intinya gini teman-teman sekalian, channel apa nanti yang akan menarik, channel apa yang akan menarik ya, konten apa yang menarik, ini sebenarnya bebas. Tapi Bang Tutor punya semacam referensi, punya semacam masukan buat Anda yang ingin membuat konten, yang ingin menjadi konten kreator yang istiqomah, yang konsisten. Ini loh, pada dasarnya semua konten itu tidak masalah. Semua konten tidak masalah ya. Tetapi intinya begini, konten yang kalau orang melihat itu dia bisa mendapatkan sesuatu, itu kata kunci ya. Artinya konten yang bermanfaat bagi yang menonton. Nah, bagaimana kita bisa mengukur manfaat apa tidak? Gitu ya, itu pertanyaannya. Nah, kita kembalikan pada diri kita. Jadi anggap kita ini penonton. Kalau kita mau bikin konten kreator tentang A, konten tentang A, ya. Terus kemudian kita timbang sendiri, ini bagi saya apa ya manfaatnya? Kira-kira ini memberikan nilai apa enggak sama saya? Nah, ini maka satu hal ya, poinnya kali ini yang harus kita pastikan adalah seberapa konten kita itu nanti dibutuhkan oleh penonton. Jadi konten ini memerlukan teknologi, iya, misalkan dengan pencahayaan, penyinaran dengan segala macam alat lighting dan lain sebagainya, editing yang bagus, oke. Tetapi pada intinya apakah isi konten itu nanti dibutuhkan orang apa tidak, gitu lah ya. Jadi gitu. Jadi kalau sudah orientasinya ke sana nanti, kalau sudah orientasinya ke apakah dibutuhkan atau tidak, nanti kita apapun sudah ya, konten yang sekiranya remeh sekalipun, kalau di situ kita bisa memasukkan nilai, bisa memberikan sesuatu kepada penonton, nah, itu maka penonton itu akan balik lagi ke channel kita. Bahkan konten kita itu ditunggu oleh penonton kita, ditunggu ya. Jadi memasak pun nilai apa yang bisa kita peroleh ya, masakan ya, dengan teknik bagaimana bisa orang itu mendapatkan sesuatu dari konten yang kita unggah itu ya. Itu berlaku bagi semua jenis konten. Maka kalau saya ditanya misalkan konten apa ya, konten sesuai dengan kebiasaan Anda biasanya menggembala kambing, ya sudah, konten tentang ternak ya. Kalau Anda suka jalan-jalan, bikin konten tentang perjalanan, tentang pariwisata lah. Kalau Anda ini pedagang di pasar, bikin konten tentang jual beli di pasar misalnya. Sehingga nanti dalam kita memproduk konten, membuat video, itu tidak ada tekanan, saya harus bikin apa. Enggak. Kebiasaan sehari-hari Anda itulah yang bisa diangkat sebagai konten yang natural, yang alami, yang jujur. Dan di situ Anda bisa mengangkat faedah, kemanfaatan apa yang apabila orang menonton itu mendapatkan sesuatu. Gitu ya. Jadi patokannya yang pertama, konten yang kita angkat, kita harus pastikan orang bisa mengambil manfaat dari konten yang kita bikin, yang kita unggah. Yang kedua, agar nanti kita tidak kehabisan bahan gitu. Agar tidak kehabisan bahan, maka
jenis konten yang kita angkat gitu ya, yang kita tentukan sebagai ciri konten kita adalah sesuai kebiasaan kita. Kalau Anda guru misalkan, ya sudah bikin konten tentang murid-murid di kelas atau tentang sekolah. Ya, tentang sekolah. Apa ketika mau pulang misalkan, murid-murid dibikin konten, ayo sekarang kuis. Misalkan ya, misalnya ini ya, guru kameranya, HP-nya ditaruh di kalau ada tripod ya tripod, kalau enggak ya gimana caranya supaya itu nanti diberi kuis. Ayo siapa yang bisa menjawab nanti pulang duluan, misalnya seperti itu ya. Atau anak-anak dibikin seru-seruan, yuk sebutkan nama benda atau nama binatang yang berawalan dengan kata B, misalkan BE gitu kan. Nanti ada saya bebek maju satu, saya belut, misalkan seperti itu. Nanti ada yang lucu-lucu. Hal semacam itulah sumber konten yang melimpah yang ada pada diri Anda. Dan hal yang semacam barusan ini, yang konten yang murid kelas ini akan tidak mungkin dilakukan oleh yang bukan guru di kelas gitu kan. Nah, kalau Anda suka mancing, ya mancing ya di laut, di sungai, ya sudah konten tentang mancing. Kalau Anda suka melukis, ya konten tentang lukisan-lukisan. Kalau Anda suka ngomong ya bikin konten-konten yang sifatnya ngevlog ya, atau reaction atau dan lain sebagainya lah. Intinya satu, konten itu harus bermanfaat, memberi nilai pada yang melihat, yang menonton. Yang kedua, agar kita tidak kehabisan cerita, tidak kehabisan tema, ya ambil konten sesuai dengan kebiasaan Anda, sesuai dengan apa yang Anda lakukan sehari-hari. Itu makanya akan jadi konten yang abadi, jadi konten yang tidak akan pernah kering. Kalau Anda yang hidup di Bali, angkat itu pariwisata di Bali. Anda suka jalan-jalan atau tidak suka jalan-jalan pun, bahan melimpah di sekitar Anda. Kalau Anda hidup di pinggiran hutan atau di desa, di sawah, angkat itu tentang persawahan, tentang desa. Masya Allah, banyak sekali. Jadi nggak ada stres ya, nggak ada tekanan ya. Jadi berkonten kreator itu, ber-YouTube itu mudah gitu loh. Mudah dan menyenangkan. Nah, sesuatu kalau sudah menyenangkan, bersesuai dengan kebiasaan kita, dengan hobi kita, maka nanti akan melahirkan karya yang alami, yang natural, yang tidak dipaksakan, yang jujur. Atau kalau Anda seorang ustadz misalkan atau ada pertanyaan tentang agama, itu sudah tanya jawab itulah diangkat. Ada yang bertanya kepada saya begini, tinjauan syar'inya seperti ini, dan jawaban Anda itu nanti akan bermanfaat bagi orang yang menonton. Maka penonton atau subscriber Anda akan menunggu video-video Anda berikutnya, dan akan di-share ke teman-teman karena meyakini ada manfaat dan ada kebaikan kalau dia men-share video itu. Demikian ya teman-teman sekalian. Jadi hilangkan beban kalau mau nge-YouTube, hilangkan beban pikiran. Caranya itu tadi ya, caranya untuk menentukan tema channel apa, tema konten apa. Satu, sesuaikan dengan kebiasaan Anda agar tidak kehabisan bahan. Yang pertama. Yang kedua, atau bisa dibalik ya, ini kedua, yang pertama tadi, pastikan konten yang Anda bikin ini ada manfaat. Ketiga, terakhir, bikin thumbnail atau cover. Cover ini harus menjelaskan isi video Anda dengan satu kalimat yang membuat orang penasaran. Misalnya ini kalau kontennya Bang Tutor nih, misalkan ingin channel Anda rame, misalkan ingin channel Anda banyak penonton, nah begitu tanda tanya, misalnya seperti itu. Terus misalkan mancing, rahasia pakan sederhana yang dahsyat, misalkan seperti itu ya. Pokoknya bikin judul yang mengundang orang untuk mengeksplor, menonton video Anda. Tetapi ingat, judul itu harus relevan, harus jujur, harus benar. Jangan sampai orang membaca judul berharap sesuatu, kemudian membuka videonya tidak ditemukan dari apa yang sudah ditawarkan dalam thumbnail itu. Ya, jadi bikin thumbnail ya, bikin cover. Jadi orang ketika video Anda hadir di beranda mereka tidak membaca deskripsi, tidak membaca judul yang di bawah, tetapi melihat thumbnail,
judul yang di situ dengan huruf-huruf yang jelas, yang warna-warna yang jelas, orang langsung tertarik. Itu ya, 3 hal. Mudah-mudahan bermanfaat dan selamat memulai menjadi YouTuber yang konsisten, menjadi kreator yang tidak kekeringan ide. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.